Jokowi bagikan amplop buat pedagang kecil, tangis Prabowo gak bisa dibendung, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sebuah video yang memperlihatkan Menteri Pertahanan Prabowo menangis di hadapan sejumlah warga viral di media sosial setelah diunggah akun Twitter @ronaldlampard8. Dalam keterangan unggahannya, netizen ini memuji Prabowo. Dia menilai tangisan orang nomor satu Partai Gerindra itu adalah tanda kekuatan. Air mata untuk diri sendiri adalah air mata kelemahan, tapi air mata untuk orang lain adalah tanda kekuatan. Tweet netizen ronaldlampard8 dikutip dari populis.id Selasa 26 April 2022. Dalam video singkat itu, momen haru yang diperlihatkan oleh Prabowo itu terjadi ketika dirinya mendampingi Presiden Joko Widodo mengunjungi sekaligus membagikan bantuan buat warga Sumeneb. Di tengah penyaluran bantuan sosial itu, Jokowi secara spontan meminta ajudannya untuk mengeluarkan sejumlah amplop dari dalam tas. Amplop tersebut kemudian ia bagikan kepada para pedagang kecil yang mayoritas adalah wanita-wanita parubaya. Jokowi dalam video itu juga tampak mengajak para pedagang kecil itu mengobrol. Dia menanyakan modal usaha mereka. Melihat momen itu, Prabowo yang sedari tadi berdiri di belakang Jokowi tampak beberapa kali mengusap matanya. Gesturnya seperti orang yang sedang melap air matanya. Setelahnya Prabowo kembali terdiam di belakang Jokowi sambil mengamati pembagian amplop serta obrolan kepala negara dengan seksama. Momen kunjungan Jokowi dan Prabowo ke salah satu pasar di Sumeneb itu terlihat dalam video yang diunggah di akun YouTube Sekretariat Presiden. Di bagian awal video, Jokowi membagikan bantuan kepada salah seorang pedagang. Jokowi juga sempat bertanya tentang modal usaha. Setelah melihat itu, Prabowo terlihat sedih dan terharu. Demikian keterangan yang ditulis dalam keterangan video tersebut. Warga Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur mengaku senang melihat Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saling berdampingan. Hal tersebut menurut mereka akan menjadi sinyal bahwa sebagai seorang negarawan harus saling melupakan masa lalu. Lihatnya adem, padahal dulu pendukungnya Pak Jokowi dan Prabowo saling sikut. Kalau begini nanti bisa gantian jadi presiden, kata Masyuri 26 tahun kepada cnnindonesia.com Rabu 20 April. Pria yang akrab dipanggil Huri itu mengatakan melihat sejumlah foto yang beredar di sejumlah sosial media bikin tenang publik, terlebih di Pilpres 2019 silam. Madura diakui jadi lumbung Prabowo. Meski begitu, warga Madura legawa dan menghormati kedermawanan Jokowi. Kalau dua kawan bisa bersatu, nantikan jabatannya bisa gantian, ujar dia. Jokowi dan Prabowo terus berdampingan saat berkunjung ke Kabupaten Sumeneb, terutama saat menjajaki stand kerajinan lokal khas Madura yang berada di ruang tunggu bandar udara. Berapa belangkonya? Tanya Presiden Jokowi ke penjaga stand. Rp75.000 Bapak, jawab penjaga stand. Langsung saya pakai saja, ujar Presiden yang kemudian membuat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga membeli udang belangkon yang sama. Keduanya pun menggunakan udang belangkon yang baru saja dibelinya pada acara peresmian Bandar Udara Trunojoyo di Kabupaten Sumeneb. Arif Wahyudi, penjaga stand kerajinan lokal tersebut, mengatakan bahwa belangkon yang dibeli oleh Presiden Joko Widodo dan Menhan Prabowo merupakan belangkon khas Raja-Raja Madura zaman dahulu kala. Bagaimana menurut Anda? Hillary Clinton, mantan Menteri Luar Negeri Amerika di kabinet pertama Barack Obama, dengan terus terang mengakui kalau Amerika ada di belakang pembentukan ISIS. Itulah kenapa Amerika dan beberapa negara Eropa tertarik sekali dengan ormas seperti FPI. FPI dianggap punya potensi untuk membesar dengan kekuatan radikalnya. Pilpres 2024 dan upaya busuk Amerika hancurkan Indonesia lewat boneka-bonekanya, ditulis dari Manuel dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Amerika Serikat melancarkan serangan kepada Indonesia soal aplikasi Peduli Lindungi. Kita tahu ini adalah sebuah strategi dari Amerika yang sengaja dilakukan untuk mendiskreditkan pemerintahan negara Republik Indonesia. Serangan yang dilancarkan tidak tanggung-tanggung jadi soal pelanggaran hak asasi manusia. Saya kira inilah strategi Amerika yang sedang melancarkan strategi untuk menghancurkan pemerintahan lewat kasus yang dianggap. Bukan hanya Peduli Lindungi, tapi ada dosen universitas di Amerika yang menikah dengan orang Indonesia. Jadi orang yang diduga kuat mengendorse boneka untuk 2024. Sebelum Pilpres 2024, Amerika sedang melancarkan serangan-serangan ini untuk mengangkat satu bonekanya yang ada di Indonesia. Boneka ini adalah boneka yang dipoles dengan jubah agama. Ia adalah sosok yang merupakan teman baik dari Amerika Serikat yang pernah menjadi orang yang namanya tercatat di Wikileaks. Dokumen rahasia yang dibongkar oleh Wikileaks menyatakan bahwa orang ini adalah teman baik dari pemerintahan Amerika Serikat yang berasal dari Indonesia, padahal dia adalah warga keturunan.
Saya menduga kuat bahwa Amerika ada di balik dari kemenangannya di DKI. Dengan isu yang dimainkan yakni sentimen agama, kita tahu bahwa ciri khas dari konspirator Amerika Serikat memang seperti itu. Siapa yang membuat IS Amerika. Siapa yang membuat boneka itu bisa menguasai DKI Amerika. Amerika menggunakan isu agama untuk memecah belah bangsa seperti apa yang mereka lakukan di Timur Tengah. Dan sedang mereka coba lakukan proyek ini di Indonesia. Bukan hanya aplikasi Peduli Lindungi yang diserang, Amerika juga menggunakan boneka lainnya untuk membuat peta politik di Indonesia goncang. Ada seorang profesor yang berasal dari Indonesia yang dianggap sebagai keturunan Nabi. Istrinya baru saja lepas dari partai politik. Universitas di Amerika adalah tempat di mana orang ini mengajar dan mendidik sebagai profesor. Lalu banyak sekali orang-orang lulusan Amerika yang bergembira dan menganggap isu ini, mengatakan bahwa di partai tersebut banyak spekulasi dan polemiknya. Saya makin curiga bahwa memang ada peranan Amerika di balik Pilpres 2024 Indonesia. Sudah ketahuan bahwa profesor ini mendukung boneka Amerika dan kebijakannya yang sebetulnya tidak punya dasar. Boneka ini dianggap sebagai maskot intoleransi dan radikalisme di Indonesia. Namun media massa dikontrol untuk terus mengangkat nama orang ini. Amerika adalah orang yang memiliki banyak sekali permasalahan saat ini. Presidennya tidak mampu memimpin negara ini sehingga apa yang dikerjakan oleh Amerika hanyalah usaha untuk menjaring angin alias usaha yang sia-sia. Menjalankan pemerintahan hanya dengan modal autopilot adalah makanan sehari-hari dari Joe Biden. Saya kira apa yang menjadi permasalahan di negara ini biarlah menjadi makanan dari rakyat dan pemerintah negara ini. Jangan sampai dicampur adukan oleh kepentingan luar negeri. Apalagi Presiden Joko Widodo terkenal sebagai pemimpin yang tidak bisa dikontrol oleh siapapun. Ketika dia merebut kembali Freeport dengan kepemilikan mayoritas negara Indonesia, Amerika melakukan proxy war dengan menyodorkan Veronica untuk melakukan provokasi kepada orang-orang Papua. Saat Ahok menjadi gubernur di Jakarta, boneka itu diturunkan untuk menghancurkan Ahok. Dia dipenjara lewat American Style. Kalau kita lihat dari rekam jejak pendidikan boneka ini memang adalah orang yang berhutang budi banyak sama negara Amerika yang pernah berebut dan meminjam emas kepada negara Indonesia, namun sampai sekarang tidak ada kejelasan. Karena diktator terkorup itu sudah tanda tangan janji utang dengan International Monetary Fund atau IMF. Mungkin untuk menutupi hutang-hutang emas yang dipinjam oleh Amerika dari Indonesia, Amerika melakukan propaganda. Selain itu kita juga melihat bahwa ada beberapa orang dan politisi yang dulunya pernah menjadi bagian dari pemerintahan Republik Indonesia setelah pulang dari Amerika menjadi sosok yang ingin menghancurkan Indonesia. Ini membuktikan bahwa negara Indonesia adalah negara yang sangat amat kaya dan dilimpahi berkah. Bahkan negara Amerika pun ketakutan kalau Presiden Joko Widodo dan penerusnya melanjutkan roda kepemimpinan tanpa takut dengan kontrol alias ancaman dari Amerika. Indonesia berdiri di pihak non-blok alias tidak mendukung Ukraina maupun Rusia. Inilah yang membuat negara Amerika membenci banget bangsa Indonesia. Jokowi begitu ditakuti oleh Amerika sampai-sampai mereka harus turun tangan untuk mengirimkan serangan proksi kepada Joko Widodo. Semoga saja negara ini baik-baik saja karena kita tahu serangan Amerika kepada Indonesia itu sangat kejam. Dan mereka menjajah pemikiran dari kaum kadal gurun dengan menurunkan pujaan hati dari kaum kadal gurun. Bagaimana menurut Anda?